kita akan belajar tentang persamaan diferensial order 2 linier. Jadi PD order 2 linier. Kalau pertemuan terakhir kan kita sudah membahas order 1, sekarang kita bicara order 2. Jadi bentuk umumnya seperti ini. Bentuk umumnya saya tuliskan begini. Jadi Y double aksen ini order 2 plus PY, PX bukan PY tetapi P sebagai fungsi X, P sebagai fungsi X, lalu Y aksen plus Q sebagai fungsi X, Y sama dengan R sebagai fungsi X. Jadi semua persamaan diferensial order 2 yang bentuknya seperti ini itu namanya PD linier. Nah, ini sama ini itu disebut dengan koefisien persamaan diferensial. Koefisien persamaan diferensial ya tentunya order 2. Persamaan diferensial order 2. Nah, kemudian terkait dengan Rx itu sebelah kanan itu. Jika Rx itu 0 itu disebut persamaan diferensial tak homogen. Persamaan diferensial order 2 tak homogen. Oh, sorry, kalau 0 itu kebalik ya. Jadi kalau sama dengan 0 itu homogen, PD linier homogen. Tetapi kalau itu tidak sama dengan 0, itu persamaan diferensial linier tak homogen. Jadi ada perbedaan istilah homogen sama tak homogen antara PD order 2 sama PD order 1. Kalau kemarin itu PD homogen sama tak homogen itu kan terkait dengan MDX plus NDY sama dengan 0 itu. Jadi kalau order 1 terkait dengan homogen tak homogen itu kan ada seperti ini. MXY dx ditambah N sebagai fungsi XY dy sama dengan 0. Nah, dia dikatakan homogen apabila turunan parsial ini terhadap Y sama dengan nilai N terhadap X. Dan dia tidak homogen kalau nilainya tidak sama. Jadi bedakan istilah homogen dan tak homogen antara order 1 sama order 2. Nah, contoh terkait dengan PD order 2 linier, saya kasih contoh ini misalnya. Saya punya ini, jadi X min E kuadrat, lalu Y double aksen, lalu min 2X Y aksen, plus 6Y sama dengan 0. Jadi kalau ini kamu bandingkan dengan ini, itu kan supaya sama dengan ini kan, ini bisa kamu gunakan untuk faktor pembagi menjadi begini, Y double aksen dikurangi 2X per 1 min E kuadrat Y double aksen plus 6 dibagi 1 min E kuadrat Y sama dengan 0. Maka kalau ini kamu bandingkan sebagai PX nya itu ini, kemudian sebagai QX nya itu ini, lalu Rx nya 0. Nah, karena Rx nya itu 0, karena apa? Ruas kanan sama dengan 0, itu berarti PD linier homogen. Seperti itu. Lalu misalnya nomor 2. Misalnya nomor 2, saya punya persamaan diferensial Y aksen double aksen plus 4Y sama dengan E pangkat X sinus X misalnya. Nah, ini berarti PX nya 0, kemudian IX nya 4, kemudian RX nya itu E pangkat min X sinus. Nah, karena sebelah kanan tidak sama dengan 0, itu disebut dengan PD linier tak homogen. Kalau yang ini tadi PD linier homogen.
karena sebelah kanan sama dengan nol. Lalu contoh yang ketiga misalnya, saya kasih contoh misalnya gini, Y double aksen plus Y aksen sama dengan 0. Bagaimana kalau Anda punya ini? Ini kalau kita bandingkan dengan ini, kalau saya buat Y double aksen saja, itu kan menjadi 1/Y, Y aksen sama dengan 0. Nah, berarti ini PX. Nah, ini sebenarnya bagian dari PX ini. Tetapi karena PX itu sebagai fungsi Y, nah ini kan nggak mungkin bahwa mestinya itu sebelah kanan itu sebagai fungsi X, variabelnya variabel X. Tetapi ini variabel Y. Maka nomor 3 itu adalah contoh PD tak linier. Nah, tak linier. Persamaan diferensial orde 2 tidak linier. Kenapa tak linier? Karena ini mestinya sebagai fungsi X, tetapi ternyata ini ada sebagai fungsi Y. Jadi saya ulangi, bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau ada PD orde 2 yang tidak bisa dibuat bentuk seperti ini, namanya tak linier. Dan nanti dalam perkembangan berikutnya, ini sama ini dan ini itu tidak selalu sebagai fungsi X. Jadi bisa jadi Px, Qx sama Rx itu sebuah bilangan biasa, artinya tidak tergantung pada nilai X itu. Nah, itu dikatakan sebagai persamaan orde 2 dengan koefisien tetap. Nanti akan kita diskusikan setelah ini. Nah, sekarang kita diskusikan bagaimana ini. Jadi saya tulis saja PD orde 2, persamaan PD orde 2 linier dengan koefisien tetap. Dengan koefisien tetap. Saya tuliskan gini supaya Anda bisa memahami dengan lebih baik. Misalnya gini, plus QY sama dengan 0. Ini PD homogen, persamaan diferensial homogen, orde 2 homogen. Kenapa homogen? Karena sebelah kanan 0. Kemudian kenapa koefisien tetap? Karena P dan Q itu tetap. P dan Q itu tetapan. Tetapan itu bisa diterjemahkan sebagai bilangan. Nah, bilangan real itu P dan Q itu sebagai tetapan. Nah, contohnya misalnya gini. Contohnya saya punya Y double aksen ditambah 5Y aksen ditambah 4Y sama dengan 0. Yang ini bisa saya tuliskan begini, D2Y DE kuadrat plus 5 lalu DY DX plus 4Y sama dengan 0. Di mata kuliah kalkulus, di mata kalkulus dengan satu variabel, kita sudah belajar bahwa DDX itu sering dinyatakan dalam bentuk D besar itu, namanya operator diferensial. Maka D2 DE kuadrat itu bisa dituliskan menjadi D kuadrat. Maka ada sejumlah buku yang menuliskan ini itu seperti ini, menjadi D2Y plus 5DY plus 4Y sama dengan 0. Jadi ini namanya operator diferensial. Dan kalau ini kita keluarkan D-nya seperti, saya keluarkan Y-nya gini. Nah, jadi bentuk seperti ini. Jadi D kuadrat plus D kuadrat plus 5D ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ini itu namanya operator diferensial. Operator diferensial. Nah, gitu. Nah, terus di operator diferensial itu bisa kita faktorkan itu. Jadi kita bisa memfaktorkan yang ini, yang di dalam kolom itu. Misalnya untuk soal yang kita miliki itu gini. Jadi saya tulis ulang gini.
jadi D kuadrat ditambah 5D ditambah 4Y sama dengan 0. Nah ini bisa kita faktorkan ini. Bisa kita faktorkan menjadi D plus 4 kali D plus 1. Nah jadi seperti itu, D plus 4 kali D plus 1 sama dengan itu. Nah ini akan menghasilkan ini. Jadi D plus 4 Y sama dengan 0 atau D plus 1Y sama dengan 0. Nah jadi dari situ ada dua, bisa salah satu itu, bisa salah satu yang bernilai 0 itu, maka ini kan lalu persamaan diferensial order 1. Kalau disatukan lengkap kan begini. Ini kan DDX gitu. DDX plus 4 Y sama dengan 0. Nah, ini kan persamaan order 1 yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Nah jadi begini, 4Y sama dengan 0, kemudian dengan separasi variabel itu menjadi DY per Y sama dengan min 4dx. 4dx, nah ketika saya integralkan, itu menjadi ln Y sama dengan min 4x plus C. Itu maka lalu Y sama dengan E pangkat min 4x plus C yang saya tuliskan sebagai E pangkat min 4x kali E pangkat C. Yang ini bisa saya tuliskan menjadi C1 E pangkat min 4x. Jadi E pangkat X ini, E itu kan bilangan alam itu 2,71 itu dipangkatkan C kan sebagai konstanta baru namanya C1. Nah ini solusi dari ini. Ini solusi dari sini. Nah, Anda bisa lihat bahwa min 4 itu seakan-akan berasal dari ini. D plus 4 sama dengan 0, maka D-nya sama dengan negatif 4. Nah, negatif 4 itu lalu muncul di sini. Maka Anda bisa tebak di sini solusi dari ini pasti Y sama dengan misalnya C2 E pangkat min X. Nah, kita lihat saja. Jadi yang solusi kedua D plus 1Y itu bisa kita cari dengan cara yang sama. Kita lihat ini. Kita lihat begini. Jadi D plus 1Y sama dengan 0. Ini kan menjadi DY dx plus Y sama dengan 0 dengan separasi variabel itu sama dengan min dx, lalu menjadi ln Y sama dengan min X plus C gitu kan, maka Y nya sama dengan E pangkat min X plus C itu sama dengan E pangkat min X kali E pangkat C. Nah E pangkat C itu konstanta, maka lalu menjadi katakan C2 supaya konstantanya beda, itu E pangkat min X. Persis seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini negatif 1. Nah negatif 1 itu seakan-akan berasal dari ini. Nah dari sini bahwa D plus 1 sama dengan 0, D nya sama dengan negatif 1, maka angka negatif itu muncul di sini. Nah, maka dari sini bisa Anda simpulkan begini, bahwa kalau saya punya persamaan diferensial yang tadi itu kan begini, Y double aksen plus 5Y aksen plus 4Y sama dengan 0, yang ini bisa kita buat bentuk begini, Y sama dengan 0, ini kita faktorkan, Y sama dengan 0, maka solusinya itu begini, Y sama dengan, solusi yang pertama itu C1 E pangkat min 4X plus C2 E pangkat min X. Nah saya ulangi, min 4 sama min 1 itu berasal dari ini, akar-akar ini. Ini kan menghasilkan D sama dengan min 4 dan D sama dengan negatif 1. Nah, min 4 sama negatif 1 itu nanti muncul begini. Ya, jadi itulah cara mencari penyelesaian order 2 homogen karena sebelah kanan sama dengan 0 dan koefisiennya tetap.
Jadi koefisien tadi nilai P dan itu nilainya tetap. Nah, bentuk ini bentuk D sama dengan min 4 dan D sama dengan negatif 1 itu disebut dengan akar-akar karakteristik. Akar-akar karakteristik. Gitu. Jadi akar-akar karakteristik. Nah, ini kalau saya buat sama dengan 0 itu disebut dengan persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik. Jadi persamaan karakteristik itu persamaan ini. Persamaan di depan Y ini yang saya buat sama dengan 0. Kalau persamaan kan harus ada tanda sama dengan. Jadi D kuadrat plus 5D plus 4 sama dengan 0 itu adalah persamaan karakteristik. Nah, persamaan karakteristik itu akar-akarnya berapa? Nah, ini nanti akan masuk di bagian eksponensialnya. Oke, lalu kita buat rumus umum begini. Oke, saya buat aturan umum begini supaya bisa lebih mudah dipahami. Bisa tuliskan begini. Ini sudah saya buat ringkasan gitu. Saya buat ringkasan ini. Jadi jika akar-akar persamaan karakteristik, jika akar-akar persamaan karakteristik adalah A dan B, di mana A itu sementara A itu tidak sama dengan B. Jika akar-akar persamaan karakteristik solusi dari persamaan diferensial merupakan kombinasi dari E pangkat AX dan E pangkat B. Jadi kalau Anda punya persamaan karakteristik yang akar-akarnya adalah A dan B, maka persamaan diferensial merupakan kombinasi. Kombinasi itu jumlah dari E pangkat AX dan B pada AX. Nah, jadi begini. Jadi kalau Anda punya begini, min B, Y sama dengan 0, ini kan persamaan diferensial. Karena ini D itu D dx, itu maka solusinya adalah Y sama dengan C1 E pangkat AX plus C2 E pangkat BX. Karena apa? Karena ini persamaan karakteristiknya kan D min A kali D min B sama dengan 0, di mana akar-akarnya adalah D sama dengan A, D sama dengan B. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, A itu masuk sini. Nah, itu A masuk sini, lalu B itu masuk situ. Nah, jadi mudah kan? Jadi kalau saya punya persamaan diferensial homogen, koefisiennya tetap, itu seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, itu kan A tidak sama dengan B. Nah, bagaimana kalau A sama dengan B? Apakah memiliki solusi yang sama? Saya kasih ilustrasi begini. Nah, bagaimana kalau A itu sama dengan B? Bagaimana kalau A itu sama dengan B? Jadi gini. Jadi kalau A sama dengan B, kan ini saya tuliskan begini. D min A lagi Y sama dengan 0. Jadi kalau A sama dengan B kan ini lalu kita ganti A. Jadi D min A dikalikan D min A gitu. Nah, salah satu solusinya itu adalah Y, saya tuliskan menjadi C1 E pangkat AX. Nah, salah satu solusinya adalah C1 E pangkat AX. Nah, solusi yang ini kan ini solusi pertama, ini solusi kedua. Nah, karena merupakan gabungan keduanya, ini kombinasi, maka solusi pertama itu ditambah solusi kedua. Nah, untuk yang ini, solusi pertamanya ini, tetapi solusi kedua
tidak ini, karena kalau solusi kedua itu mestinya berbeda. Nah, lalu bagaimana mencari solusi kedua? Nah, mencari solusi kedua itu kita misalkan U itu adalah D min A kali Y. U nya itu D min A kali Y. Sehingga dari sini kalau D min A sama kali Y itu saya misalkan U, itu berarti kita punya D min A lalu U sama dengan 0. Jadi kalau ini saya misalkan U seperti pemisalan ini kan itu menjadi D min A U sama dengan 0. Maka seperti biasanya itu menjadi DU dx min A kalikan U sama dengan 0. Dari sini kalau separasi variabel itu kan menjadi seperti tadi, DU per U sama dengan ADX itu menjadi berapa? Ln U sama dengan AX plus C, maka U sama dengan E pangkat AX plus C, maka lalu menjadi E pangkat AX kali E pangkat C, ini E. Atau U sama dengan, ini E pangkat C. E pangkat C, Anda bisa menuliskan misalnya E pangkat C itu C2, E pangkat AX. Nah, U-nya itu U-nya C2 E pangkat AX. Ini U-nya. Nah, setelah itu U-nya masuk sini. Nah, U-nya masuk sini karena ini U-nya ketemu sementara kita misalkan itu. Maka dengan demikian kita punya bentuk begini. Oke, saya tuliskan saja di sini. Maka C2 kita masukkan ke sini, itu menjadi C2 E pangkat AX sama dengan D min A kali Y. Atau kalau saya tuliskan menjadi D min A, ini ekuivalen saja, Y sama dengan C2 E pangkat AX. Begitu, yang ini bisa kita selesaikan dengan cara yang sudah dibicarakan di PD orde 1 yang kemarin itu. Ini kan menjadi DY min AY. Jadi kan ini saya tuliskan menjadi DY dikurangi AY sama dengan C2 E pangkat AX. Ini kan lalu menjadi DY dx min AY sama dengan C2 E pangkat AX. Ini kan seperti ini, Y aksen persis PY plus Q. Yang ini Anda sudah punya penyelesaian begini, Y sama dengan E pangkat min I integral E pangkat I Q dx plus C E pangkat min I dengan catatan I nya itu sama dengan integral P dx. Nah, sementara kita punya ini, nah ini kan lalu sama. Ini kan sama, berarti di mana P nya itu integral min A dx sama dengan min AX, udah lalu masuk sini. Oh, ini I, sorry. I nya kan integral P dx, P nya kan ini min A. Persis ini kan ini P nya min A, kemudian Q nya ini. Nah, oleh karena itu solusi dari sini, solusi dari sini sekarang menjadi Y sama dengan E pangkat min I, berarti E pangkat AX integral E pangkat min AX kali Q. Nah, Q nya itu C2 E pangkat AX dx plus C E pangkat min I, nah berarti A. Gitu. Maka penyelesaiannya adalah ini saling menghilangkan, lalu integral C2D kan C2X, berarti menjadi C2
C2X. Ini kalau diintegralkan kan C2X, maka menjadi C2X E pangkat AX plus C E pangkat AX yang bisa saya tuliskan menjadi begini, menjadi Y sama dengan C2X plus C E pangkat AX. Nah, jadi seperti ini. Jadi seperti itu penyelesaiannya. Anda bisa menuliskan ini mungkin C2 dan C1 konstanta kan, silakan saja akan Anda tulis seperti apa tetapi. Nah, jadi kesimpulannya gini, kesimpulannya ini. Jika akar-akar karakteristiknya sama, maka solusinya adalah Y sama dengan, Anda bisa nuliskan yang lain misalnya C1 plus C2X E pangkat AX. Nah ini, jika akar-akar karakteristiknya sama yaitu A, maka Y sama dengan C1 plus C2X E pangkat AX. Jadi berbeda dengan yang tadi kalau akar-akarnya sama. Nah, apa yang terjadi kalau jika akar-akar karakteristiknya itu bilangan kompleks? Bilangan kompleks itu seperti ini. Saya kasih contoh gini. Bilangan kompleks itu misalnya A-nya itu tadi kan karakteristiknya A dan B, misalnya alfa plus I beta, dan B-nya itu alfa min I beta. Alfa dan beta itu sebuah konstanta. Maka ya sama, Anda tinggal masukkan tadi bahwa Y sama dengan C1 E pangkat AX. Jadi begini, plus C2 E pangkat BX. Nah, jadi menjadi alfa min I beta X. Seperti itu. Oke, saya kasih contoh misalnya, contoh sebuah persamaan diferensial order 2 yang menghasilkan akar-akar itu misalnya begini. Saya kasih contoh misalnya ini. Ada contoh begini. Misalnya Anda punya persamaan diferensial gini. Y double aksen dikurangi 2Y aksen plus 2 sama dengan 0. Kalau Anda diminta mencari solusinya ini apa, itu kan gini. Ini kan bisa dituliskan jadi D kuadrat dikurangi 2D ping Y plus 2Y sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya ini, nah, O plus 2 sama dengan plus 2 sama dengan 0, ini namanya persamaan karakteristik. Nah, kalau difaktorkan kan susah ini, maka kita menggunakan rumus ABC itu. D12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 2 kuadrat itu 4, min 4AC itu min 4 kali 1 kali 2 itu min 8 dibagi 2 per 2A itu kan sama dengan 2 plus minus akar negatif 4 dibagi 2. Tetapi akar negatif 4 itu kan akar 4 kali akar negatif 1. Jadi akar 4 itu kan, akar negatif 4 itu kan akar 4 kali min 1. Ini dipisah menjadi akar 4 kali akar negatif. Nah, akar negatif 1 kan namanya bilangan imajiner itu. Nah, maka lalu ini dibagi 2. Maka hasilnya menjadi 2 plus minus akar 4 itu 2, maka menjadi 2I dibagi 2. Yang itu hasilnya adalah 1 plus minus I. Nah, ini contoh yang tadi saya sebutkan bahwa bisa jadi ini kan di satunya kan menjadi 1 plus I,
D2-nya kan sama dengan 1 min I. Nah, ini kan lalu nilai A. Ini nilai A, ini nilai B. Nah, ya, nilai A itu sekian, nilai B-nya. Maka nilai A-nya bisa Anda sampaikan menjadi alfa plus I beta. Ini alfanya 1, betanya 1. Sedangkan yang B itu alfanya 1, betanya negatif 1. Nah, ini contoh sebuah persamaan diferensial yang nilai A dan B-nya itu adalah sebuah bentuk kompleks gitu. Nah, maka kalau Anda menjumpai itu Anda bisa menggunakan ini yang paling bawah ini. Oke, dan itu bisa diuraikan menjadi menjadi beberapa bentuk. Misalnya begini, yang paling bawah itu saya tuliskan ulang itu misalnya. Jadi kalau Y sama dengan ini C1 E pangkat alfa plus I beta E plus C2 E pangkat alfa, ini min, yang kedua min I beta X itu bisa Anda tuliskan gini. Ini menjadi C1 E pangkat alfa X kali E pangkat I beta X plus C2 E pangkat alfa X kali E pangkat min I beta X. Itu. Nah, ini bisa kamu ganti menjadi E pangkat alfa X kurung buka C1 E pangkat I beta X plus C2 E pangkat min I beta X. Anda bisa membuat solusinya seperti ini, atau solusi yang lain ada rumus begini. Anda bisa cari di beberapa referensi, ada rumus begini bahwa E pangkat plus minus I beta X itu bisa diganti menjadi cosinus beta X plus minus I sinus beta X. I-nya itu akar negatif 1. Nah, tadi yang saya sampaikan I-nya itu akar negatif 1. Jadi kalau ini plus, Anda gunakan plus, kalau minus itu Anda gunakan minus. Maka kalau ini plus, Anda gunakan plus, kalau minus itu Anda gunakan minus. Maka kalau itu Anda gunakan itu berlaku begini. Jadi Y-nya ini itu sama dengan E pangkat alfa X, itu menjadi C1. Nah, ini Anda buat begini, cosinus beta X ditambah I sinus beta X plus C2 cosinus beta X min I sinus beta X. Nah, kurung tutup begini. Maka yang cosnya bisa kamu jadikan 1, yang sinusnya bisa kita jadikan 1. Jadi bisa begini. Jadi ini sudah saat ini alfa X, sudah saya coba begini. IC1 dikurangi IC2 sinus beta X. Jadi IC1 dikurangi IC2 itu kan sinus. Nah, lalu ditambah C1 plus C2, C1 cos dan C2 cos, cosinus beta X. Ini kurung tutup itu. Nah, ini kan sebagai konstanta lain. Ini misalnya kan C-nya itu konstanta, lalu imajiner itu juga akar negatif 1 kita anggap sebagai konstanta. Demikian pula ini, maka bisa dituliskan menjadi E pangkat alfa X lalu A sinus beta X plus B cosinus beta X. Seperti itu. Jadi ada dua cara yang bisa kita tuliskan itu. Atau sering dituliskan begini. Ini sering dituliskan. Oke, saya kasih di tempat sebelah kanan itu. Oke, jadi saya tuliskan seperti ini. Jadi atau sama dengan C E pangkat AX
sinus beta X ditambah gamma. Nah, jadi ini Anda lihat di di topik trigonometri bahwa A sin beta X plus B cosinus beta X kan bisa dituliskan menjadi C sinus beta X ditambah gamma. Jadi kesimpulannya, kalau Anda punya bentuk kompleks itu ada banyak penyelesaian. Ada cara begini, Y sama dengan E pangkat alfa X, kemudian AB sinus, kemudian ini B cosinus. Tetapi dari bermacam-macam bentuk yang nanti akan Anda buat itu, yang penting adalah dalam persamaan diferensial order 2 itu selalu ada dua konstanta. Meskipun konstantanya bisa kita namai berbeda-beda. Ini konstantanya kita menggunakan A dan B. Ini konstanta ini. Konstanta. Ini konstantanya apa? Konstantanya ini C sama gamma. Ini konstanta. Kalau misalnya Anda menggunakan cara ini konstantanya juga kita menggunakan C1 dan C2. Maka kesimpulannya gini. Kesimpulannya begini. Kalau kita punya persamaan diferensial linear order 2 di mana akar-akar karakteristiknya berupa bilangan kompleks, maka akan ada 3 kemungkinan jawaban. Kemungkinannya begini. Y sama persis ini, saya tulis lagi. C1 E pangkat alfa plus I beta X plus C2 E pangkat alfa min I beta X. Ini kemungkinan Anda bisa menjawab begini. Kemungkinan kedua, Anda bisa gunakan ini. E pangkat alfa X lalu A sinus beta X plus B cosinus beta X. Ini sama, ini dan ini itu sama. Lalu kemungkinan ketiga, Anda bisa menjawab dengan bentuk begini. C E pangkat AX lalu sinus beta X plus gamma. Ini jadi ada 3 kemungkinan Anda menyelesaikan soal. Anda bisa menyelesaikan ini, bentuknya begini, bentuknya begini, dan bentuknya begini. Dari masing-masing bentuk itu selalu ada 2 konstanta. Ini konstantanya saya menuliskan C1 dan C2. Sedangkan ini konstantanya saya menuliskan A dan B. Sedangkan kalau Anda menjawab bentuk ketiga, konstantanya adalah C sama gamma. Anda bisa cek di trigonometri, di rumus trigonometri, bagaimana bentuk kedua itu dapat berubah menjadi bentuk ketiga. Ini silakan dicari di rumus trigonometri, Anda akan memperoleh bentuk. Ya, oke. Saya kasih contoh soal, satu contoh soal yang melibatkan PD homogin. Itu misalnya Anda jumpai di getaran pegas. Jadi kalau saya punya pegas itu, nah saya punya pegas, kemudian ini saya tarik ke bawah. Jadi saya tarik ke bawah dengan simpangan Y, dengan simpangan Y, maka dia kan punya punya gaya pegas yang nilainya F sama dengan min KY itu. Tapi di samping itu pegas itu juga berlaku hukum 2 Newton, M d2Y dt kuadrat. Itu. Maka kalau ini kita samakan menjadi M, F sama dengan M dy dt kuadrat sama dengan min KY atau d2y dt kuadrat plus K per MY sama dengan 0.
Nah, biasanya di getaran pegas K per M itu diganti menjadi omega kuadrat. Itu kan, lalu ini menjadi D kuadrat plus omega kuadrat Y sama dengan 0. D kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 0. Nah, persamaan karakteristiknya kan ini. D kuadrat plus omega kuadrat sama dengan 0. Maka D kuadrat sama dengan min omega kuadrat, maka D-nya sama dengan plus minus akar min omega kuadrat. Nah, ini kan lalu menjadi sama dengan plus minus omega I. Nah, plus minus omega I. Maka ini kan seperti tadi. Ini kan kalau saya ini alfa plus minus I beta tadi, berarti kan ini alfanya 0. Alfanya 0, betanya omega. Maka Anda menggunakan salah satu di sini di mana alfanya 0. Nah, kalau alfanya 0 kan berarti ini 0. Kalau misalnya Anda menggunakan penulisan yang kedua, ini kan alfanya 0 karena D yang umum itu kan tadi ini alfa plus minus I beta. Nah, sementara yang kita miliki kan hanya plus minus omega I saja, berarti betanya omega, alfanya 0. Berarti kalau alfanya 0 Anda menggunakan yang tengah itu, berarti solusinya kalau Anda menggunakan cara tulis yang kedua, kan lalu menjadi jawabannya adalah Y sama dengan ini alfanya 0 menjadi A sinus beta. Yang jadi beta apa? Yang jadi beta itu omega T plus B kosinus omega T. Nah, ini jawabannya. Nah, jawabannya itu. Nah, nilai A dan B ditentukan oleh syarat batas itu. Misalnya syarat batasnya begini. Misalnya pada T sama dengan 0, misalnya pada T sama dengan 0 benda saya simpangkan ke bawah sejauh berapa? Sejauh min 10 misalnya. Min 10 cm. Kemudian pada T sama dengan 0 itu saya tarik ke bawah. Kalau saya tarik ke bawah, kemudian saya lepaskan kan kecepatan mula-mula 0. Nah, dy dt-nya kan 0. Nah, jadi saya ulangi, ketika benda itu saya tarik ke bawah sejauh min 10 cm karena ke bawah kan minus. Kemudian saya lepaskan. Nah, ketika y sama dengan min 10, itu kan kecepatannya 0. Nah, kecepatan itu kan dy dt. Maka dari situ Anda bisa menentukan nilai AB. Jadi gampang itu, seperti orde 1 itu. Jadi kalau kita selesaikan hasilnya seperti itu. Pada T sama dengan Y min 10, berarti ketika T saya ganti 0, Y nya saya ganti min 10. Ini syarat batas 1, ini syarat batas 2. Maka syarat batas 1 hasilnya min 10 sama dengan A, T-nya 0 itu sinus 0 plus B kosinus 0. Sinus 0 itu 0, cos 0 itu 1, berarti B-nya min 10. Nah, B-nya min 10. Nah, ini akhirnya min 10. Sekarang pada T sama dengan 0, dy dt 0. Nah, sekarang Anda cari dy dt dulu. Ini syarat yang atas yang kedua. Berapa dy dt? A omega cos, kemudian turunan cos itu min, berarti B omega sinus omega. Pada T sama dengan 0, y-nya dy dt 0, maka 0, kemudian A omega cos 0 min B omega sinus 0. Cos 0 itu 1, sinus 0 itu 0. Berarti 0 sama dengan A omega min 0. Berarti A-nya sama dengan. Nah, ini nilai A dan B. Nah, oleh karena itu penyelesaian dari soal ini adalah yaitu Y sama dengan nah udah tinggal dimasukkan saja. A-nya diganti 0, B-nya diganti min 10, jadi min 10 kosinus omega T. Nah, inilah penyelesaian jawaban dari getaran gas seperti itu. Nah, banyak contoh soal yang lain dalam fisika. Misalnya saja nanti Anda bisa belajar dari referensi yang sudah saya sampaikan itu. Bagaimana kalau pegas itu bergetar tapi ada
ada gesikannya, namanya getaran teredam itu. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita akan diskusi untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.